Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alfian Galih Adi Prabowo, Karisma Nadi Firmansyah, dan Yusmawan Dwi Suseno. Di sini kami akan menjelaskan tentang software Pesona Karanganyar yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Dwi Apri Setiorini, Eskom MPD. Dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, judul software yang dikembangkan. Yang kedua, analisis sistem dan perancangan sistem. Yang ketiga, desain database. Yang keempat, desain input-output. Dan yang terakhir yaitu tampilan awal atau homepage. Oke, langsung saja. Yang pertama, kami mengembangkan software Pesona Karanganyar. Di sini kami menggunakan Content Management System atau CMS Joomla. Alasan kami mengembangkan software Pesona Karanganyar ini karena pada Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Namun karena kurangnya publikasi, maka keberadaannya sebagai daerah wisata kurang tergali secara maksimal. Kendala lain yang menghadang adalah minimnya informasi pariwisata yang dapat diakses secara luas. Untuk itu, diperlukan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan efektif, serta dapat digunakan sebagai pemandu bagi wisatawan yang berkunjung. Maka dari itu, dibuatlah suatu software Pesona Karanganyar untuk memudahkan dalam mendapatkan akses informasi pariwisata di kabupaten tersebut. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu analisis dan perancangan sistem aplikasi. Dalam software ini terdapat front end dan back end. Kemudian aktor yang terlibat yaitu admin dan pengunjung. Di sini admin bertugas untuk mengelola software aplikasi Pesona Karanganyar ini. Kemudian pengunjung nanti bisa melihat dan mencari informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar melalui software Pesona Karanganyar ini. Lalu ada analisis kebutuhan fungsional aplikasi. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional admin. Terdiri dari fungsi login, fungsi mengolah informasi terbaru, fungsi mengolah informasi pariwisata, fungsi mengolah galeri, dan fungsi logout. Setelah kebutuhan fungsional admin, lalu ada kebutuhan fungsional pengunjung. Yang pertama yaitu fungsi mencari informasi dan fungsi melihat informasi. Kemudian analisis kebutuhan non-fungsional aplikasi. Yang pertama yaitu usability, kedua functionality, ketiga security, dan yang keempat flexibility. Selanjutnya tentang desain database. Pada software Pesona Karanganyar ini kami awalnya sudah merancang database sendiri, yaitu database wisata. Dalam database wisata terdapat tabel yaitu alam, bahari, budaya, edukasi, sejarah, seni, dan user. Namun, karena kelompok kami menggunakan CMS Joomla, database sudah tersedia dengan sendirinya, sehingga kami tinggal menggunakannya. Ini merupakan database ketika kita sudah menginstal CMS Joomla. Bisa dilihat, terdapat banyak database pada CMS Joomla. Desain input dan output. Yang pertama adalah desain input. Pada desain input ini terdapat 9 komponen, yaitu yang pertama penginputan judul konten,
yang kedua penginputan file image konten, yang ketiga penginputan deskripsi konten, yang keempat tombol untuk menambahkan konten. Lalu kemudian komponen 5 sampai komponen 9 yaitu adalah menu-menu lainnya. Lalu berikutnya adalah desain output. Dalam desain output ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu menu home, yang kedua menu wisata, yang ketiga menu hotel, yang keempat gambar dari konten. Di sini juga memuat judul dan deskripsi konten sekaligus. Lalu yang kelima yaitu from login untuk admin. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan homepage. Apa saja sih yang ada di homepage? Yang pertama yaitu ada main menu terdiri dari 3 pilihan yaitu home, wisata, dan hotel. Lalu ada login form. Login form ini digunakan untuk admin ketika ingin memasuki halaman administrator, yaitu digunakan admin untuk mengolah konten yang akan ditampilkan di homepage ini nanti, dan juga berguna untuk mengubah tampilan-tampilan yang berada di homepage ini. Lalu main menunya yang pertama ada home. Home di sini jika kita klik maka akan kembali ke halaman awal yaitu homepage ini. Lalu yang kedua ada wisata. Wisata di sini ada wisata alam, sejarah, dan edukasi. Jika kita nanti mengklik atau memilih salah satu dari ini, nanti kita akan dipindahkan ke halaman selanjutnya yaitu mengenai konten sesuai dengan judul masing-masing dari ini. Lalu selanjutnya ada hotel. Hotel di sini ada 2 pilihan yaitu di pusat kota dan di Tawangmangu. Nah, untuk di Karanganyar sendiri itu yang paling banyak hotelnya itu ada di Tawangmangu. Di pusat kota juga ada tapi tidak begitu banyak, cuma ada beberapa. Maka dari itu saya buatkan 2 pilihan yaitu di pusat kota dan di Tawangmangu. Nah, nanti kalau kita pilih di pusat kota, nanti akan ada nama hotel yang berada di pusat kota Kabupaten Karanganyar. Begitu juga di Tawangmangu. Kalau di Tawangmangu di sana ada banyak hotel ya seperti ini. Nanti kalau kita klik juga akan menuju ke halaman sesuai dengan yang kita pilih ini.